Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Wulansari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Di sini saya akan melaksanakan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, terutama di tingkat sekolah. Nah, di samping saya sudah datang Bapak Haji Ma'ruf SPD selaku Kepala Sekolah SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Baiklah Bapak, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ma'ruf SPD selaku Kepala SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Sudah memimpin sekolah dari tahun 2015 sampai saat ini. Selanjutnya silakan Bu Wulan. Baiklah Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan atas waktunya. Amin. Nah, di sini saya melaksanakan wawancara sebagai sebagai pembelajar terhadap senior yang lebih berpengalaman dalam melaksanakan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di tingkat sekolah. Dan ini merupakan tugas pendidikan guru penggerak yang saya ikutkan. Nah, baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Kasus-kasus yang dialami di sekolah itu memang banyak sekali yang sudah kami alami. Tentu kita berpedoman kepada pemahaman tentang dilema etika itu apa dan rujukan moral itu apa. Dari pedoman itulah pemahaman tentang masing-masing antara dilema etika dengan rujukan moral. Maka setiap kasus-kasus yang dialami di sekolah kita ini kita identifikasi, kita uraikan berdasarkan dari masing-masing ciri yang kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Dilema etika itu apa, kemudian rujukan moral itu apa. Perlu saya contohnya langsung? Atau? Ya, boleh Bapak memberikan contoh dilema etika seperti apa? Jadi misalkan di dalam ada kasus, ada dulu siswa dia melakukan suatu penyimpangan, melanggar peraturan di sekolah, kemudian kita berikan keputusan yang terbaik buat siswa tersebut, lalu kita arahkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan karakter di pondok pesantren yang lebih tinggi di Wali Barokah. Nah, hasilnya setelah melakukan pembinaan itu dan anak itu ternyata banyak perubahan. Nah, setelah kembali ke sekolah dan ternyata di sekolah kita naikkan anak tersebut ke kelas yang lebih tinggi dengan catatan harus mengikuti matrikulasi, tentunya seperti itu. Nah, namun ketika ada siswa yang merasakan kecemburuan, tentunya ini menjadi sorotan buat sekolah. Kenapa harus seperti itu? Nah, maka kami dari pihak sekolah
menyampaikan kepada pihak orang tua dan koordinasi juga dengan pihak pengawas pembina sekolah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Alhamdulillah selesai kasus itu ya, dengan masing-masing memahami baik dari pihak orang tua yang terlapor maupun yang menjadi korban, karena kita sama-sama ingin semua selesai dengan baik. Itu salah satu contoh kasus dilema etika. Nah, adapun yang bujukan moral itu ada kasus guru kita yang menyalahgunakan wewenang kepala sekolah untuk mengambil keputusan sendiri sebagai seorang wali kelas tanpa persetujuan kepala sekolah. Nah, ini pernah terjadi di sekolah kita, yaitu ya kita tidak sebutkan namanya, namun ini sudah kita selesaikan ya, dari masing-masing pihak, baik dari anak sebagai korban ya, kita sudah berusaha untuk menenangkan, mendamaikan bagaimana solusi yang terbaik buat mereka, karena mereka merasa sebetulnya itu masing-masing salah, baik dari siswa maupun gurunya. Ya, siswa menerima pernyataan dari gurunya selaku wali kelas, dan gurunya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalahi wewenang yang telah diberikan kepala sekolah sebagai wali kelas. Nah, itu contohnya. Berarti dapat saya simpulkan berarti dilema etika tadi contohnya adalah kecemburuan siswa ya. Ya. Kemudian ada juga dilaksanakan pembinaan karakter ya Pak ya. Ya. Biar tidak terjadi dilema etika, sama-sama laksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian bujukan moral tadi ada penyalahgunaan wewenang ya. Nah, itu contohnya. Oke. Bapak selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu? Ini dua hal ini sama-sama benar. Ya. Nah, bagaimana cara keputusan yang mana yang terbaik ini? Ya. Baik, untuk yang kasus seperti itu ada kasus anak dianiaya oleh anak lainnya, sehingga terjadilah antara kedua orang tua itu tidak saling menerima, konflik antara peserta didik. Sehingga dari kami pihak sekolah, dengan adanya kejadian itu kami panggil kedua-duanya untuk mendamaikan kedua-duanya. Karena memang kalau dari segi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pelaku, salah satu peserta didik, itu memang sudah masuk kepada tindak yang membahayakan bagi peserta didik yang lain, karena itu sifatnya sudah mencelakai ya. Maka dari pihak orang tua yang korban itu pada dasarnya awalnya tidak menerima anaknya sebagai korban diperlakukan seperti itu. Nah, maka kami dari pihak sekolah memanggil kedua belah pihak untuk bisa masing-masing menerima apakah dari pihak pelaku maupun pihak korban. Nah, dari pihak korban tentunya menyampaikan alasan keluhannya, penyebab, ya segala macam yang berkaitan dengan apa yang telah dialami oleh anaknya. Kemudian dari pihak pelaku yang melakukan terhadap anak yang lain yang mencelakainya itu juga dari pihak orang tuanya sudah kita sampaikan dan dia mau mengakui, kemudian istilahnya mau memberikan penggantian, istilahnya kira-kira begitu,
Artinya dari dua sisi itu bisa saling menerima. Yang satu dari pihak korban menerima dari pihak yang pelakunya, dan dari pihak yang pelakunya juga mau menerima setelah memberikan bantuan kepada pihak yang sudah dijadikan korban. Ya, itu konflik Pak ya. Konflik. Kalau misalnya betul. dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, misalnya kita gini, Iya. kita harus melaksanakan keadilan, tapi kita juga harus melaksanakan kasih sayang. Nah, pilih yang mana antara pilihan tersebut? Apakah kita harus adil atau kita harus kasih sayang? Seperti itu. Kan itu nilai-nilai kebajikan yang sama-sama penting. Ada juga nilai kebajikan yang menyangkut jangka waktu. Jangka pendek perlu dilakukan sekarang. Atau kita harus tidak melakukannya untuk karena jangka panjang. Nah, jadi kan ada dua kepentingan yang sama-sama. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap dua kepentingan yang sama-sama benar dan itu sama-sama baik juga. Milih ini baik juga, milih ini baik juga. Nah, jadi yang dipilih yang mana ini? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Misalnya dalam PPDB, ya penerimaan peserta didik baru. Ketika ada dalam penerimaan peserta didik baru itu, kita sudah punya ketentuan bahwa kapasitas rombongan belajar yang bisa diterima di sekolah kita hanya ada 2 rombel, yaitu berjumlah 72 orang siswa dalam 2 rombel itu. Namun masih banyak, ada beberapa orang tua yang ingin menitipkan putra-putrinya ke sekolah kita. Nah, maka sekolah mengambil keputusan atau kebijakan bagaimana supaya anak ini juga bisa disekolahkan di tempat kita, namun juga tidak melanggar aturan di dalam sistem pendidikan nasional kita. Ya, artinya dari pihak orang tua senang dengan bagaimana kita mengambil keputusan, dan dari pihak sekolah yang akan menerima itu tidak melanggar peraturan. Nah, itu yang kami ambil keputusan. Kemudian dengan cara tentu kami musyawarah dengan pihak yang lebih tinggi dari sekolah, yaitu dengan yayasan. Kami mengambil keputusan yang penting batasnya tidak melebihi kapasitasnya, karena masih ada bisa, kalau misalkan 36 tambahlah misalnya 2 orang siswa masing-masing masih bisa. Yang penting dalam data pokok pendidikannya tidak menimbulkan invalid, ya, masih bisa diterima di data pokok pendidikan. Itu keputusan kami dari sekolah. Berarti cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan pertama itu membuat ketentuan aturan dulu tadi Pak ya, saya tangkap ya. Setelah itu kumpullah semua informasi, dan informasi itu dirangkum dalam sebuah musyawarah dengan yayasan atau stakeholder. Ya. Nah, kemudian Bapak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur apa untuk pengambilan keputusan tersebut? Dari semua kasus ini, langkah-langkahnya ada nggak? Baik, langkah-langkah yang kami lakukan, yang tentunya kepala sekolah itu tidak berdiri sendiri. Kepala sekolah itu punya wakil, punya staf, punya guru-guru, punya orang tua, punya koordinatornya orang tua, komite, punya juga tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Maka untuk langkah-langkah itu kita ambil sebuah keputusan, maka mengundang semua stakeholder yang berkaitan dengan sekolah kita untuk menentukan atau memutuskan sebuah keputusan ataupun membuat sebuah peraturan. Langkah-langkahnya tentu dengan cara mulai dari mengajak wakil saya, kemudian membuat
undangan. Langkah berikutnya setelah kita mengundang mendatangkan mereka, baru kita musyawarahkan, sehingga dari hasil musyawarah itu mendapatkan satu keputusan. Kemudian satu keputusan itu baru kita bisa laksanakan, kita tindak lanjuti, kemudian kita evaluasi, kita refleksikan. Kalau memang itu sudah sesuatu yang bisa berjalan dengan baik, maka tahun berikutnya bisa kita laksanakan dengan beberapa catatan yang berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi yang sudah kita lakukan. Itu tahap-tahapnya. Berarti istilahnya pertama itu kolaborasi dulu Pak ya, Kolaborasi. dengan keluarga sekolah, Ya. dari wakil, staf sampai ke guru, bahkan orang tua dan murid ya, dan warga sekitar. Ya. Nah kemudian mengajak wakil dulu, berdiskusi, kemudian membuat undangan, Ya. baru bermusyawarah. Bermusyawarah. Nah dari musyawarah itu diputuskanlah sebuah keputusan. Ya. Lalu dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan itu ada monitor dan evaluasi dari pelaksanaan dan sebagai refleksi untuk kedepannya. Seperti itu Pak ya. Nah, baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa sih hal yang efektif? Oh, efektifnya seperti ini. Ada nggak suatu hal yang efektif sebagai hal penting untuk kasus dilema ini? Kalau nggak ada ini gimana kalau bisa kita mengambil keputusan? Satu kasus yang menjadi pembelajaran buat kita adalah kasusnya Farhan Maulana. Itu kasus yang sangat menjadikan kita itu menjadi pengalaman dan pembelajaran. Ya. Nah, dari kasus itu, maka segala sesuatunya itu kita harus persiapkan segala sesuatunya, mulai dari softwarenya dan hardwarenya, serta brandwarenya. Jadi mulai dari peraturan, kemudian pelaksananya, sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan itu semua. Sehingga itu menjadi pedoman kita untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus yang kurang lebih berkisar seperti itu. Itu saya kira. Oh, berarti ada peraturan harus kita buat. Ya, harus kita tuliskan di atas kertas. Ya, sebagai pedoman kita untuk mengambil keputusan. Karena tanpa itu kita tidak mungkin untuk mengambil sebuah keputusan yang keputusan itu harus bisa diterima oleh semua orang, gitu. Terus dia melakukan kesalahan itu apakah ada bukti fisiknya gitu Pak? Kesalahannya sebetulnya adalah bukan kesalahan Farhan Maulananya. Kalau kesalahan Farhan Maulananya mulai dari awal memang kesalahan dia, ada bukti. Ya. Kemudian hasil investigasi menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang salah, maka dilakukanlah sebagai pembinaan, dan itu memang sudah aturannya atau pedomannya. Namun setelah dilaksanakan pembinaan, kembali lagi ke sekolah kita, lalu aturan yang dibuatkan untuk selanjutnya itu yang belum kita tuliskan, maka itu jadi pengalaman kita. Ya, masih ada yang kekurangan peraturan itu yang kita buat. Berarti yang saya ambil sekolah ini berarti sudah melaksanakan bukti catatan, sudah lengkap, sudah dibuat bagaimana memperbaiki permasalahan itu, itu peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu sudah dilaksanakan oleh siswa. Terus, ada perubahan, tapi ada pedoman yang kurang, pedoman dari sekolah sendiri yang kurang, yang perlu diperbaiki. Berarti saya ambil hal yang efektif itu adalah pedoman yang penting, pedoman sekolah itu. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang Bapak alami, tantangan saya ini. Ya, terutama pada kasus dilema etika. Ya, siswa untuk naik kelas ataupun kelulusan. Itu
sebuah dilema etika yang setiap tahun mesti terjadi. Dari keseharian anak itu memang bermasalah, namun dari pihak sekolah ingin sekali membantu anak itu sehingga berhasil lulus ataupun naik ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti Apalagi? tantangannya itu Pak ya? Ada lagi nggak Pak tantangan lain? Ya, tantangan Untuk yang pengambilan lain, keputusan. untuk pengambilan keputusannya. Saya tertantang untuk ini. Saya harus belajar seperti ini. Ya. Untuk pengambilan keputusan. Di kepegawaian, baik guru maupun pegawai, ya itu juga merupakan tantangan. Tantangannya apa? Karena pegawai juga adalah bagian dari warga sekolah ataupun keluarga besar sekolah, sehingga jika ada sesuatu yang bermasalah terhadap guru ataupun staf, sementara peraturan sudah kita buatkan bahwa peraturan harus kita pedomani, tetapi yang bersangkutan tidak mengikuti aturan, maka mau nggak mau sebagai kepala sekolah memberikan keputusan yang terbaik, baik untuk sekolah maupun baik untuk yang bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran, baik itu guru maupun staf. Itu yang sudah kami lakukan, ya itu juga sangat merupakan tantangan. Tantangannya karena adalah merupakan semua keluarga besar kita. Itu tantangan sekali. Ya. Berarti ada sebagian atau mungkin beberapa atau cuma sedikit ya warga sekolah yang tidak mematuhi peraturan. Ya, ada beberapa, dan itu justru keluarga besar kita. Ya, anaknya si A, anaknya si B, itu justru keluarga besar kita. Nah, kita mau berikan keputusan, tapi itu bagaimana? Ada rasa kasihan. Ya, itu namanya nggak kita putuskan, tapi sekolah kita jadi korban, gitu kan? Nah, seperti itu. Itu pilihan yang keadilan lawan kasihan. Iya, itu tadi. Jadi ya kita ambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Memberikan pembinaan. Ya, pembinaan mulai dari tahap pertama peringatan, setelah peringatan secara lisan, kemudian peringatan secara tertulis. Setelah kita lakukan peringatan secara tertulis, tetapi masih juga melaksanakan penyimpangan ataupun pelanggaran, kami lakukan namanya peringatan berjenjang, mulai dari pemanggilan dengan memberikan surat peringatan pertama. Kalau dia seorang guru, dengan mengurangi jam mengajarnya sebagai bahan introspeksi ataupun pelajaran buat yang bersangkutan agar tidak mengulangi lagi penyimpangan berikutnya. Gitu. Nah, gitu. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, semua itu sudah ada tata kelolanya, baik itu terjadwal ataupun tidak terjadwal. Nah, kalau yang terjadwal itu sesuai dengan program. Kalau yang tidak terjadwal itu sifatnya insidentil, sewaktu-waktu. Misalnya kalau yang sudah terprogram itu sudah ada jadwalnya, misalnya supervisi, pembinaan terhadap guru-guru yang memang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya, kalau yang tidak terjadwal insidentil, ya ada sesuatu yang sifatnya accident atau kecelakaan sewaktu-waktu, dan itu tidak terjadwal. Berarti ada tergantung kasusnya Pak ya? Tergantung kasusnya. Tapi untuk pelaksanaan peraturan ini biar agak terlaksana dengan baik, ada jadwal tertentu. Ada jadwal ya, sesuai dengan program. Sesuai dengan program, ada supervisi tadi ya, pembinaan terhadap guru-guru. Terus mungkin ada rapatnya khusus ya Pak ya, koordinasi dari semua pihak. Ya. Nah, terus Bapak, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, ada seseorang kah atau faktor-faktor apa yang membantu, mempermudah? Untuk penyelesaian ini ataupun pengambilan keputusan, yang pertama adalah orang-orang yang dekat dengan saya, antara lain wakil kepala sekolah satu. Yang kedua, orang yang menjadi atasan saya, ketua yayasan ataupun wakil ketua yayasan, atau juga mungkin bendahara yayasan. Yang ketiga, ya, pembina yayasan selaku atasannya yayasan. Itu. Berarti saya ambil kesimpulan wakil dengan yayasan. Ya. Nah, mungkin ada tambah, ada orang-orang yang memang kepingin sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Orang-orang tertentu, misalkan ada info, ada laporan segala macam yang kita terima secara positif, ya. Nah, itu harus kita menjadi bahan pertimbangan, ya. Verifikasi, konfirmasi, dan tentunya tahap-tahapnya kita lakukan, ya, seperti tabayun. Berarti masukan-masukan dari pihak lain dan akan ditabayunkan untuk pertimbangan. Iya. Untuk pengambilan keputusan berarti semua itu membantu Bapak, ya, masukan-masukan dari orang lain, terus ditabayunkan, terus baru bermusyawarah atau berkolaborasi dengan orang terdekat, wakil dan yayasan. Ya. Nah, yang terakhir Bapak, nah dari semua hal yang telah disampaikan, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Apa pembelajaran yang buat saya yang sangat penting di dalam kegiatan ataupun sistem pendidikan yang ada di sekolah kita itu adalah satu, segala sesuatu keputusan yang sudah kita ambil ataupun yang akan kita ambil itu harus ada pedoman yang jelas, lengkap, dan sistematis. Itu satu. Kedua, hal yang penting juga kita di dalam mengambil keputusan, jangan pernah meninggalkan yang namanya verifikasi atau konfirmasi, tabayun, dan musyawarah. Jangan pernah meninggalkan itu. Ya, verifikasi, konfirmasi. Tabayun dan musyawarah, Pak, ya? Ya, tabayun dan musyawarah. Ada lagi, Pak? Saya kira itu cukup. Oh ya, berarti yang pertama pedoman. 2 langkah besar. Ya, pedoman itu yang penting dulu. Saya alami dan saya jalani ya seperti itu, pedoman. Karena kalau tanpa pedoman kita melakukan keputusan, berat kita mau melakukannya. Ya, dasarnya apa? Terus kalau kita nggak verifikasi, nggak konfirmasi, nggak ada tabayun, nggak ada musyawarah, bagaimana ini bisa diselesaikan? Nggak bisa kita sendiri. Tanggung jawab kita yang memutuskan. Iya. Kalau kita yang memutuskan sendiri, tanpa ada orang yang terlibat di situ, itu berat buat kita. Harus ada musyawarah. Berarti keputusan juga ditanggung bukan hanya oleh kepala sekolah, tapi oleh semua warga yang musyawarah. Iya, betul. Ya, baiklah Bapak, terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan atas waktunya dan berbagi pengalaman, ya, serta ilmu yang saya peroleh banyak sekali. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan kedepannya nanti. Amin. Memang perlu sekali karena suatu saat nanti Bu Wulan jadi pemimpin di sekolah ini. Kan pemimpin bukan hanya di sekolah, pemimpin di rumah, pemimpin di kelas, pemimpin di mana saja, gitu kan.
Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khair atas waktunya. Amin. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.